Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Apa kabar pada siang hari ini? Semua baik dan sehat? Semua kabarnya baik-baik saja. Nah, anak-anak, pada hari ini kembali kita bertemu. Sebelum mempelajari materi kita pada hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Ananda Muhammad Sabri untuk memimpin berdoa bersama-sama. Ya, baik teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Amin. Absensi kehadiran yang Pak Guru panggil namanya Ananda Padli. Ada? Hadir, Pak. Yang kedua Ananda Muhammad Walinelo. Yang ketiga Ananda Muhammad Walinelo izin. Baik. Yang berikutnya Ananda Muhammad Sabri. Hadir, Pak. Baik, anak-anakku semuanya, ya. Mari untuk menambah semangat kita. Anak-anak, apakah kalian pintar? Pintar. Kami pintar. Seberapa pintar? Sangat pintar. Sangat pintar. Apa yang akan kalian berikan hari ini? Yang terbaik, Pak Guru. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini, ya, kita akan mempelajari bab tentang menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal saleh. Menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal saleh terbagi dua, yaitu memahami konsep berbaik sangka dan memahami konsep amal saleh. Berbaik sangka dan beramal saleh ini dipahami dan kemudian diterapkan dalam kehidupan, yaitu ditunjukkan dengan sikap mulia. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, anak-anakku semuanya, yaitu memahami kandungan Al-Quran Surat Al-Asr ayat 1-3 serta Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 beserta hadis tentang perilaku gemar beramal saleh dan berbaik sangka. Yang berikutnya menunjukkan cara berperilaku beramal saleh, berbaik dan berbaik sangka sebagai implementasi dari pemahaman Al-Quran Surat Al-Asr ayat 2-3 dan Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 beserta hadis terkait. Dan yang ketiga adalah memahami cara berperilaku gemar beramal saleh dan berbaik sangka. Sebelum Pak Guru lanjutkan, Pak Guru ingin bertanya dulu. Anak-anak? Siap, Pak Guru. Siap, Pak Guru. Ya. Siapa yang tahu artinya dari beramal saleh? Ya, beramal saleh itu saya, Pak Guru. Beramal saleh itu, Pak Guru, berbuat baik artinya. Siapa yang tahu arti berbaik sangka? Berpikiran yang baik, Pak Guru. Luar biasa. Ya. Betul Berpikir sekali. positif, Pak. Tepat sekali jawaban Ananda berdua. Berpikir positif, berpikir yang baik. Nah, esensi dari gemar beramal saleh dan berbaik sangka intinya adalah berbuat baik pada hakikatnya. Kebaikan itu akan kembali pada diri kita sendiri. Dalil nakli tentang beramal saleh termaktub di dalam Al-Quran Surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3. Nah, Pak Guru minta salah satu dari Anda semua untuk membaca dan menerjemahkannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal
insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Artinya, Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kesabaran. kita memahami kandungan Al-Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Yang pertama, apa yang dialami oleh manusia dalam suatu masa, baik senang ataupun susah, kondisi miskin atau sebaliknya, menunjukkan bahwa alam ini ada penciptanya dan pengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, manusia akan merugi jika tidak menggunakan waktu dengan baik. Dan yang ketiga, orang yang tidak merugi adalah orang yang beriman, orang yang beramal saleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. An Abdullah bin Amri radhiyallahu anhuma qala lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahisan wala mutafahisha wa kana yaqul inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqo. Rawahul Bukhari wa Muslim. Terkait dengan amal saleh tersebut terbagi dalam 3 macam. Yaitu yang pertama, amal saleh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang dalam perintahnya, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi atau meninggalkan segala larangannya. Contohnya adalah sholat, zakat, puasa, membaca Al-Quran, dan ibadah lainnya. Yang kedua adalah amal saleh terhadap sesama manusia, yaitu dengan menjalankan hak dan kewajiban terhadap sesama manusia. Contohnya adalah memberikan senyuman, bersikap ramah, bertutur kata yang sopan, yang santun, serta menolong kaum duafa. Dan yang ketiga, amal saleh terhadap lingkungan alam, yaitu menjaga kelestarian alam. Contohnya adalah membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan, mendaur ulang sampah, dan melakukan penghijauan. Kita lanjutkan pada berbaik sangka. Nah, yang dimaksud dengan berbaik sangka atau husnudzon merupakan perilaku terpuji yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Kebalikan dari husnudzon adalah suudzon atau berburuk sangka. Berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada diri sendiri, dan berbaik sangka kepada orang lain. Dalilnya terdapat di Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثما ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Kandungan Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Yang pertama adalah seorang mukmin dilarang untuk berburuk sangka kepada sesama manusia. Yang kedua, seorang mukmin dilarang mencari kesalahan dari orang lain. Yang ketiga,
seorang mukmin dilarang menggunjing satu dengan yang lain. Dan yang keempat, jika seorang mukmin saling menggunjing, maka diibaratkan ya, seorang mukmin tersebut memakan daging saudaranya yang sudah mati. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wad-dhanna fa innad-dhanna akdzabul hadis wala takhassasu wala tajassasu wala takhasadu wala tadabaru wala tabaghadu wa kunu ibadallahu ikhwana. Kandungan dari hadis tersebut yang pertama, Allah menyuruh kepada orang yang beriman agar senantiasa menjauhi prasangka buruk. Yang kedua, prasangka buruk akan menyebabkan timbulnya sikap negatif. Yang berikutnya, pentingnya prasangka baik. Dan yang terakhir, pentingnya persaudaraan antar sesama. Pak Guru akan bentuk kelompok, kemudian dari kelompok tersebut akan mengerjakan tugas dengan mengamati 2 video sebagai ilustrasi dari berbaik sangka dan beramal saleh. Masing-masing kelompok mengamati dan membuat catatan-catatan penting terkait gambaran atau dari ilustrasi tersebut ya. Silakan disimak dengan seksama, dibuat catatan-catatannya. أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قويم بالهدى القرآني أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا. Nah, nanti tugas tersebut silakan didiskusikan secara kelompok, kemudian nanti dipresentasikan di depan ya. Pak Guru beri waktu 5 menit. Silakan kelompok 1 presentasi. Baik, terima kasih kelompok 1. Yang berikutnya kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Yang berikutnya kelompok 3. Baik, kelompok 3 sudah selesai. Nah, baik anak-anak. Untuk tugas ya, pada hari ini nanti seperti pembiasaan yang kita lakukan bahwa belajar kita tidak hanya dari tatap muka saja, tapi memberdayakan media digital kita yaitu menggunakan Google Classroom. Silakan nanti dipelajari apa yang belum atau kurang dipahami, silakan ditanyakan melalui forum kelas. Sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, ya, mari kita simak garis-garis besar bahwa kita sebagai umat manusia, ya, wajib untuk berbuat baik, ya, kepada Allah, kepada sesama manusia, dan juga termasuk kepada diri kita sendiri. Untuk menutup, kita tutup bersama-sama dengan berdoa. Silakan. Ananda Padi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin. Terima kasih Ananda Fadli. Anak-anakku semuanya, sampai jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Dan Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.